Bayangkan, 7 tahun menikah, tapi tak pernah sekalipun tahu wajah suami sendiri. Ia hanya mendengar nama, menerima nafkah, tanpa pernah disentuh, tanpa pernah dipeluk. Hingga pada malam ke-7 tahun pernikahan, untuk pertama kalinya mereka bertemu. Dan di malam itu, sang CEO yang dingin dan berkuasa justru jatuh cinta, candu pada wanita yang selama ini ia abaikan. Tapi, di balik pertemuan itu, ada rahasia besar, ada pengkhianatan, dan ada musuh yang ingin menghancurkan cinta mereka. Inilah kisah penuh air mata, romansa, dan perjuangan. 7 tahun Ikal belum pernah tahu muka. Pertama kali ketemu di Katil. Setelah malam itu, CEO candunya. Hujan turun deras malam itu, mengguyur atap rumah tua di pinggir kota. Di balik kamar gelap, seorang gadis bernama Aira sedang termenung. 7 tahun ia hidup sebagai istri sah seorang pria bernama Revan Aditya Putra, pewaris tunggal salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Namun, selama 7 tahun itu, ia tidak pernah sekalipun melihat wajah suaminya. Revan adalah nama yang hanya ia dengar, bukan ia kenal. Pernikahan mereka terjadi ketika Aira baru berusia 18 tahun, sebuah pernikahan yang dipaksa oleh keadaan. Ibunya yang sakit keras hanya bisa diselamatkan dengan bantuan keluarga besar Revan. Sebagai gantinya, ia harus menikah dengan sang pewaris keluarga kaya raya itu. Tapi anehnya, setelah ijab kabul, Revan tidak pernah muncul di hadapannya. Mereka hanya dihubungkan melalui pengacara keluarga dan kontrak pernikahan yang dingin. Setiap bulan, Aira hanya menerima transfer uang dalam jumlah besar, sementara dirinya tetap tinggal sederhana. Aira sempat mengira, mungkin dirinya hanya istri di atas kertas, boneka yang disimpan untuk kepentingan keluarga besar. Hatinya lelah, tapi ia bertahan karena janji suci yang terucap. Hingga malam itu tiba. Hari itu ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Aira tidak mengharapkan apa-apa, tapi tiba-tiba ia mendapat pesan singkat. Malam ini, kita bertemu. Kamar Hotel Imperial, jam 9. Jangan terlambat. Jantung Aira berdegup kencang, tangannya gemetar memegang ponsel. 7 tahun ia menunggu, dan kini akhirnya pria bernama suaminya itu ingin bertemu. Pukul 9 tepat, Aira masuk ke kamar mewah bernomor 1707. Ruangan itu redup, diterangi cahaya lampu temaram. Di dalamnya, seorang pria berdiri membelakanginya. Tubuhnya tinggi tegap, balutan jas hitam rapi melekat di tubuh atletisnya. Ketika pria itu berbalik, Aira terpaku. Mata tajam, rahang tegas, dan aura dominan menyelimuti pria itu. Wajahnya begitu tampan, hingga membuat Aira sulit bernapas. Inilah suami yang selama ini hanya ia kenal lewat tanda tangan di kertas kontrak. "Revan," lirihnya nyaris tak terdengar. Pria itu menatapnya lama, kemudian mendekat. Tanpa banyak bicara, ia meraih pinggang Aira, menariknya ke pelukan hangat yang asing, namun terasa begitu benar. "Malam ini Aira," bisiknya di telinga istrinya, suaranya dalam dan bergetar. "Aku tidak mau lagi ada jarak di antara kita." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menjadi suami istri di atas ranjang yang sama. Esok paginya, Aira terbangun dengan tubuh lelah namun hatinya bergetar. Ia menoleh dan mendapati Revan duduk di tepi ranjang. Menatapnya intens seolah tidak rela melepaskan pandangan. "Kenapa menatapku begitu?" tanya Aira gugup. Revan tersenyum tipis, sesuatu yang jarang keluar dari pria dingin itu. "Karena aku menyesal. 7 tahun aku menyanyiakanmu. Dan setelah malam tadi, aku rasa aku tidak bisa melepaskanmu lagi." Aira menunduk, pipinya memanas. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun, sejak malam itu, segalanya berubah. Revan yang dikenal kejam dan dingin di dunia bisnis, tiba-tiba menjadi pria yang selalu mencari-cari Aira. Ia menunda rapat hanya untuk makan siang bersama Aira. Ia pulang lebih cepat demi tidur di samping Aira. Bahkan di kantor, pikirannya sering melayang pada senyum polos wanita yang selama ini ia abaikan.
Anak buahnya sampai bingung melihat sang CEO yang biasanya tak pernah peduli wanita, kini selalu menyebut nama Aira. Ya, malam itu menjadikan Revan candu. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rahasia kelam yang selama ini tersembunyi. Mengapa Revan tidak pernah menemuinya selama 7 tahun? Mengapa pernikahan mereka seperti disembunyikan? Jawabannya bukanlah hal sepele. Ada pengkhianatan, perebutan kekuasaan, dan musuh yang ingin menghancurkan keluarga Revan. Aira tanpa sadar berada di tengah permainan besar yang bisa membahayakan nyawanya. Dan ketika rahasia itu terbongkar, kebahagiaan mereka baru saja dimulai sekaligus diuji. Aira mulai terbiasa dengan perhatian suaminya. Hari-hari yang dulu sepi kini berubah penuh kejutan. Revan bahkan memindahkannya ke rumah besar yang selama ini kosong, mansion pribadi yang tak pernah dihuni. Namun satu hal terus menghantui Aira. Kenapa baru sekarang? Kenapa 7 tahun kau menghilang dariku, Revan? Pria itu terdiam. Tatapan matanya dalam, tapi penuh rahasia. Aku punya alasan, Aira. Bukan karena aku tidak menginginkanmu, tapi karena aku harus melindungimu. Melindungiku? Dari apa? Revan hanya menggenggam tangannya erat, seolah takut jika ia berkata lebih jauh Aira akan terluka. Di dunia bisnis, nama Revan Aditya Putra bukan hanya disegani, tapi juga dibenci. Banyak yang ingin menjatuhkannya. Salah satunya adalah pamannya sendiri, Arman, adik dari mendiang ayah Revan. Arman selalu mengincar posisi puncak dalam perusahaan keluarga. Ia mengetahui tentang pernikahan rahasia Revan dengan Aira, tapi sengaja membiarkan karena menganggap Aira hanyalah gadis miskin tak berarti. Namun ketika ia mendengar kabar bahwa Revan mulai menunjukkan cintanya pada sang istri, Arman menyusun rencana. Ia tahu, titik lemah seorang pria kuat biasanya ada pada wanita yang dicintainya. Suatu malam, Aira mendengar percakapan telepon Revan. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Aira. Jika kau berani, aku akan menghancurkanmu, Paman. Aira terkejut. Ia menahan napas di balik pintu. Jadi benar, selama 7 tahun ini Revan menjauhinya karena ada ancaman. Saat pintu terbuka, Revan mendapati Aira berdiri pucat. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, kau sembunyikan semua ini dariku. Aku hanya ingin kau aman, Aira. Tapi kau malah membuatku sendirian 7 tahun. Tangis Aira pecah. Revan memeluknya, tapi hatinya remuk. Ia sadar, keputusannya melindungi Aira dengan menjauhi justru melukai wanita itu. Ketika hubungan mereka mulai rapuh karena rahasia itu, Arman semakin berani melancarkan serangan. Ia menyebarkan kabar palsu di media bahwa Aira hanyalah wanita simpanan yang dinikahi diam-diam untuk menutupi skandal Revan. Berita itu viral, saham perusahaan turun, wartawan mengepung rumah. Aira syok. Ia merasa harga dirinya diinjak. Revan, apa gunanya kita menikah kalau dunia tidak mengakuinya? Apa aku memang hanya istri rahasia bagimu? Revan terdiam. Matanya memerah, penuh rasa bersalah. Tidak, Aira. Kau bukan istri rahasia. Kau adalah satu-satunya wanita yang sah dalam hidupku. Aku akan buktikan itu pada dunia. Seminggu kemudian, Revan menggelar konferensi pers besar-besaran. Semua media hadir. Di hadapan kamera, ia menggenggam tangan Aira dan berkata lantang, "Wanita di sampingku ini adalah Aira Ramadhani, istriku yang sah. Kami sudah menikah 7 tahun dan aku mencintainya. Jika ada yang berani menyentuh atau meragukannya, berarti melawan aku." Sorakan dan kilatan kamera memenuhi ruangan. Aira syok. Ia merasa harga dirinya diinjak. Namun deklarasi itu juga berarti perang terbuka dengan Arman. Tak lama setelah itu, Aira menghilang. Ia diculik saat sedang keluar tanpa pengawalan. Revan murka. Dunia bisnis gempar melihat sang CEO kehilangan kendali. Ia membongkar semua jaringan pamannya, menghancurkan perusahaan-perusahaan kecil yang berafiliasi dengan Arman. Sementara itu,
Aira dikurung di gudang tua. Arman menemuinya dengan senyum sinis. Jadi ini, istri sah yang membuat Revan lemah. Cantik, tapi terlalu naif. Kau seharusnya tahu, dunia ini bukan tempat untuk cinta. Aira menatapnya dengan berani. Suamiku tidak akan diam. Kau akan menyesal. Arman tertawa dingin. Kita lihat saja, seberapa besar candu Revan padamu hingga ia berani melawan keluarganya sendiri. Revan akhirnya menemukan lokasi Aira. Malam itu, ia datang sendiri, tanpa pengawalan, hanya membawa tekad untuk menyelamatkan istrinya. Bentrui sengit pun terjadi. Orang-orang bayaran Arman berusaha menghalangi, tapi Revan dengan tubuh tegapnya menghajar mereka satu persatu. Saat akhirnya ia menemukan Aira yang terikat di kursi, mata Revan nyaris pecah karena marah. Ia melepaskan ikatan istrinya, menariknya ke dalam pelukan. Aku sudah bilang, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Namun di saat yang sama, Arman menodongkan pistol ke arah mereka. Kalau aku tidak bisa punya perusahaan itu, maka kau juga tidak akan punya cinta ini, Revan. Dor, suara tembakan menggema. Peluru melesat, tapi Aira secara refleks mendorong tubuh Revan. Ia yang terkena. "Aira!" jerit Revan, menangkap tubuh istrinya yang bersimbah darah. Arman tertangkap beberapa saat kemudian ketika polisi datang. Tapi Revan tidak peduli lagi. Yang ia tahu hanya satu. Ia tidak boleh kehilangan wanita yang kini jadi candunya. Dengan panik, ia membawa Aira ke rumah sakit. Berhari-hari ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan istrinya yang tak kunjung sadar. "Bangunlah Aira, aku mohon, aku tidak bisa hidup tanpamu, kau adalah hidupku." Setelah 2 minggu, Aira akhirnya membuka mata. Tubuhnya lemah, tapi senyum samar terukir di bibirnya saat melihat Revan menangis di sisinya. "Kau menangis?" Suaranya lirih. Revan mengusap wajahnya cepat-cepat. "Tidak, aku hanya..." Aira menyentuh tangannya. "Terima kasih, sudah menjagaku. Jangan salahkan dirimu lagi. Aku memilih untuk bersamamu, dalam suka maupun duka." Dan untuk pertama kalinya, Revan merasa benar-benar damai. Setahun kemudian, kasus Arman berakhir. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Perusahaan keluarga Revan semakin kokoh dan semua orang tahu siapa wanita yang berdiri di sampingnya. Aira tak lagi gadis yang hidup sederhana dan kesepian. Ia kini wanita yang dihormati bukan karena statusnya sebagai istri CEO, tapi karena keteguhan hati yang membuatnya bertahan melewati semua ujian. Dan Revan, pria yang dulu menjauh demi melindungi, kini tak pernah bisa jauh lagi dari Aira. Ia benar-benar candu. Suatu sore, ketika mereka duduk di taman rumah, Aira menggenggam tangan suaminya. 7 tahun aku menunggu, rasanya seperti sia-sia. Tapi ternyata itu adalah jalan agar kita benar-benar menghargai satu sama lain sekarang. Revan mencium keningnya, penuh cinta. Dan aku bersumpah, tidak akan ada lagi jarak di antara kita. Kau adalah canduku, Aira, selamanya. Aira tersenyum. Maka jangan pernah berhenti mencintaiku. Tak akan pernah. Tamat.